warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Meshi Nur Maulinda. Nah teman-teman, di pertemuan ke-12 ini saya akan kembali mereview buku yang berjudul Bagaimana Mengembangkan Kecerdasan, tepatnya di bab 5-nya teman-teman ini, mengenai kecerdasan dan kreativitas. Jadi di bab kelima ini kita akan menguak potensi memahami kecerdasan dan kreativitas. Kemudian kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang apa sih itu kecerdasan, kemudian bagaimana kita bisa mengasah kreativitas kita. Nah teman-teman, mungkin kita itu sering gitu ya mendengar tentang IQ. Nah, IQ ini intelligence quotient. Tapi ternyata nih teman-teman, kecerdasan itu lebih kompleks dari sekedar angka. Nah, di bab kelima ini membuka mata kita pada berbagai jenis kecerdasan sebagaimana yang sudah saya sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa kecerdasan-kecerdasan itu ada jenis-jenisnya. Yang pertama, IQ, Intelligence Quotient, yaitu kecerdasan intelektual, kemampuan berpikir logis dan analitis. Yang kedua ada CQ, Creativity Quotient, yaitu kecerdasan kreatif, kemampuan menghasilkan ide-ide dan inovatif. Yang ketiga ada EQ, yaitu Emotional Quotient, yang dimana EQ ini merupakan kecerdasan emosional, kemampuan memahami dan mengelola emosi diri, kita sendiri, dan orang lain. Yang keempat ada AQ, Adversity Quotient, yaitu kemampuan mengatasi tantangan dan kesulitan, atau bisa juga disebut memecahkan masalah gitu. Dan yang terakhir ada SQ, yaitu Spiritual Quotient, yang merupakan kecerdasan spiritual berhubungan dengan makna hidup dan nilai-nilai. Nah, teman-teman, di bab kelima ini juga menjelaskan bahwa kesuksesan hidup itu tidak hanya ditentukan oleh EQ saja, teman-teman, tetapi juga oleh keseimbangan berbagai jenis kecerdasan yang tadi. Jadi harus seimbang antar kecerdasan-kecerdasan yang tadi. Di bab kelima ini juga menekankan pentingnya kreativitas. Jadi bukan hanya kecerdasan saja. Nah, kreativitas juga perlu gitu ya ditingkatkan. Kreativitas ini bukan hanya bakat alami, tetapi juga keterampilan yang bisa diasah. Kita belajar gitu ya tentang adanya tahapan proses kreatif. Tahapan proses kreatif ini dari mengumpulkan informasi hingga menerapkan ide, itu yang pertama. Yang kedua ada teknik-teknik berpikir kreatif. Nah, teknik-teknik berpikir kreatif ini yaitu berbagai metode untuk memicu ide-ide baru dan inovatif. Contohnya nih, brainstorming, mind mapping, dan lain-lainnya, yaitu contohnya. Yang ketiga yaitu karakteristik orang yang kreatif. Bagaimana ya karakteristiknya? Sifat-sifat dan kebiasaannya yang mendukung kreativitas. Nah, itu. Nah, teman-teman, bisa disimpulkan nih secara singkatnya di bab kelima ini, yaitu memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang lebih komprehensif tentang kecerdasan dan kreativitas. Kita belajar bahwa potensi kita itu jauh lebih luas daripada apa yang kita bayangkan gitu. Dan dengan mengasah berbagai jenis kecerdasan yang tadi saya sebutkan dan kreativitas, kita bisa mencapai potensi maksimal kita. Maka dari itu kita harus mengasah kecerdasan dan kreativitas kita sendiri. Percuma gitu ya kita cerdas dan punya kreativitas, tapi kalau tidak diasah dan tidak terus belajar, itu sama saja bohong. Nah, mungkin teman-teman sekian pertemuan ke-12 ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.